Halo guys, perkenalkan nama saya Leo Aidra Chandra. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan linear. Nah, pertama-tama kita mencari tahu apa sih persamaan linear. Nah, persamaan linear atau fungsi linear atau fungsi yang berderajat satu ialah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat satu. Nah, sesuai dengan namanya, setiap persamaan linear itu apabila digambarkan akan menghasilkan sebuah garis lurus. Ini adalah bentuk umum persamaan linear, Y sama dengan A tambah BX. Di mana A adalah penggal garisnya pada sumbu Y vertikal Y, sedangkan B adalah koefisien arah atau gradien garis yang bersangkutan. Nah, ini adalah istilah bentuk umumnya, di mana Y adalah variabel terikat atau dependent variable, dan X variabel bebas atau disebut independent variable. Nah, untuk A adalah konstanta yang tidak pernah berubah. Dan B adalah koefisiennya yang berfungsi sebagai penggali variabel. Selanjutnya, kemiringan dan titik potong sumbu atau disebut slope dari fungsi linear adalah sama dengan perubahan variabel terikat X dibagi dengan perubahan dalam variabel bebas Y. Kemiringan juga disebut gradien atau dilambangkan dengan huruf M. Contohnya, Y sama dengan A, X tambah B, maka M sama dengan A. Atau contoh angkanya, Y sama dengan 3X tambah 2, maka M sama dengan 3. Jadi simpelnya adalah hasilnya yang ada di samping X. Kemudian lanjut, untuk kemiringan dan titik potong sumbu. Untuk contohnya, kita bisa lihat Y sama dengan 5 kurang 3X. Kemiringannya adalah min 3. Berarti bahwa untuk setiap kenaikan 1 unit variabel akan menurunkan 3 unit variabel Y. Jadi hasilnya ada di min 3 yang berada di samping X. Jadi dari contoh di bawah dapat disimpulkan gambar dari hasil ini adalah kemiringan negatif. Kenapa? Karena kemiringan negatif apabila X naik dan Y turun. Sebaliknya, X turun, Y naik. Ya. Untuk contoh kemiringan positif, kita bisa lihat apabila Y naik dan X juga naik. Apabila kebalikannya, X turun dan Y turun. Untuk yang kemiringan nol, apabila data dapat dilihat searah dengan sumbu X. Dan yang terakhir untuk kemiringan tak tentu kita bisa lihat data searah dengan sumbu Y. Nah, untuk pembentukan persamaan linear, kita dapat lihat ini bagian dwi koordinat adalah dari dua buah titik dapat dibentuk sebuah persamaan linear yang memenuhi kedua titik tersebut apabila diketahui dua buah titik A dan B koordinat masing-masing X1, Y1, dan X2, Y2. Rumusnya dapat kita lihat di bawah ini, sama linearnya. Oke, kita masuk ke dalam contoh. Nah, untuk contoh dwi koordinat, kita lihat misal diketahui titik C 2, 3, dan titik D 6,5, maka persamaan linearnya adalah kita coba kerjakan. Pakai rumus yang ada di sini. Kita bisa lihat ini adalah X1, nah ini Y1, ini X2, dan ini Y2. Kita masukkan Y kurang 3 per 5 kurang 3 sama dengan X
kurang 2 per 6 kurang 2. Kita hasilkan Y-nya tetap, 3-nya tetap, per 5 kurang 3 itu 2, dan X-nya tetap, 2-nya tetap, per 6 kurang 2, 4. Nah, kita kali silang. Jadi hasilnya 4Y dikurang 12 sama dengan 2X di min 4 ya. Oke. Kemudian kita turunkan 4Y. Jadi min 12-nya itu pindah. Jadi 12 dikurang min 4. Jadi hasilnya plus 8. Kemudian kita pindahkan lagi Y 4-nya dibagi, di hasilnya 2 plus 4 bagi 8 hasilnya 0,5X. Oke, sudah paham. Selanjutnya, untuk koordinat lereng, apabila diketahui sebuah titik A dengan koordinatnya yaitu X1, Y1, dan lereng garisnya B, maka persamaan linearnya adalah seperti rumus di bawah ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh. Untuk contohnya, kita bisa lihat, andaikan diketahui bahwa titik A 2,3 dan lereng garisnya adalah 5. Maka persamaan linear yang memenuhi kedua persamaan kedua data ini adalah, nah kita coba kerjakan dengan rumus yang ada di sini. Ini adalah X1 dan ini Y1. Kita lihat langsung rumusnya. Y dikurang 3 sama dengan M-nya adalah 5. Kurung X dikurang X1 yaitu 2. Kita kerjakan Y sama dengan Y kurang 3 ini tetap. Kemudian ini dikali pelangi. Ya. 5X 5 kali 2 yaitu min 10. Kemudian kita pindah ruas. Min 3 pindah ke sini di belakang 10 yaitu hasilnya min 7. Dapat dipahami? Kita lanjut. Nah, ini adalah contoh gambar hubungan dua garis lurus. Di mana yang contoh pertama yaitu berimpit. Dua buah garis akan berimpit apabila persamaan garis yang satu merupakan kelipatan dari proporsional terhadap persamaan garis yang lain. Kemudian yang kedua sejajar, yaitu dua buah garis akan sejajar apabila kemiringan garis satu sama dengan kemiringan garis yang lain, atau disebut M1 sama dengan M2. Dan perpotongan itu dua buah garis yang akan berpotongan apabila kemiringan garis yang tidak sama dengan kemiringan garis yang lain, atau disebut M1 tidak sama dengan M2. Yang terakhir, tegak lurus, yaitu dua garis akan saling tegak lurus apabila kemiringan garis yang satu merupakan kebalikan dari kemiringan garis yang lain dengan tanda yang berlawanan. Kita lanjut. Nah, untuk cara mencari titik potong sistem persamaan linear dua variabel, ada dua cara, yaitu metode substitusi dan metode eliminasi.
dapat kita lihat ini adalah pengertiannya. Bisa kita baca. Dan untuk pengertian metode eliminasi. Baik, kita lanjut. Nah, untuk caranya mencari titik potong sistem, yaitu contohnya seperti di bawah ini. Carilah nilai variabel-variabel X dan Y dari dua persamaan berikut dengan menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Dapat kita lihat, ini adalah soalnya. Dan kita kalikan yang pertama, kalikan 1. Dan yang kedua, kalikan 2. Kita lihat hasilnya. Nah, untuk Y-nya sudah kita dapat dari metode substitusi, yaitu 4 kurang 2X. Nah, kita masukkan dengan salah satu soal, yaitu 5X kurang 2, yang Y-nya diganti dengan ini. Dan 91, dan kita kalikan, kali pelangi ke dalam. Nah, hasilnya 5X kurang 8 ditambah 4X. Nah, 5X tambah 4X kita min 8 kita pindahkan depannya. Jadi plus 8 dan hasilnya 9X sama dengan 9. Ya, kita lihat X sama dengan 1 hasilnya. Kita mencari Y. Nah, X-nya adalah 1, ini tambah Y sama dengan 4. 2 kali 1, hasilnya 2, tambah Y sama dengan 4. Jadi, kita pindah ruas, 4 kurang 2, hasilnya 2. Untuk eliminasi, kita bisa lihat. Yang pertama, kita kalikan 2, dan kalikan 1. Jadi 4X tambah 2 Y sama dengan 8 ini yang sudah dieliminasi. Oke, kita lihat 9X tambah 9 dan X sama dengan 1. Kita ambil satu soal, kita jadikan eliminasi. 2 kali 1 yaitu 2. Dan kita pindah ruas jadi min 2, hasilnya Y sama dengan 2. Oke. Dan sampai sini materi yang saya berikan. Terima kasih.